Satu tuh, itu pertemuan pertama. Buatkan. Bagaimana cara membuatnya? Tentunya dengan berbagai macam kerangka, Pak. Ini saya contohkan. Buatkan RPM Mapel Bahasa Arab kelas 6, SKI kelas 6 fase C semester 1 tahun pelajaran 2025-2026 MIS PUI Curug Kecamatan Leuwi Sadeng dengan materi pokok. Kan ya? Dengan materi pokoknya apa tadi SKI? Kepemimpinan dan jasa Abu Bakar As-Siddiq. Dengan sub materi pokoknya adalah biografi Abu Bakar As-Siddiq. Di ayat 4, Pak. Di dalam satu materi pokok ayat 4 sub. Gitu. Nah, setelah selesai itu, dengan kerangka atau dengan format RPM sebagai berikut misalkan. Jangan tulis sebagai berikutnya. Dengan kerangka RPM, A. Identitas RPM. B. Identifikasi. Di identifikasi itu ada macam-macam sub. Pertama, identifikasi murid, materi pelajaran, dimensi profil lulusan, topik panca cinta, dan materi insersi. Kalau tidak ada ini, pengawas akan ngamuk. Ke Bapak. Harus. Kok ini nggak ada materi insersinya? Kok ini nggak ada topik panca cintanya? Mana dimensi profil lulusannya? Sebab yang paling menonjol perbedaannya itu adalah di dimensi profil lulusan dan topik panca cintanya itu. Itu yang ciri khusus, ciri khas dari RPM. Itu B. Lanjutkan ke C. Tulis nih. A tadi tulis identitas RPM, tulis. B. Identifikasi, tadi ada berapa tuh? Itunya apa sub-subnya? C. Desain pembelajaran. Yang pertama ada capaian pembelajaran CP, lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran, topik pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemetaan, pemanfaatan digital. Itu yang C. Yang D, tulis D, pengalaman belajar. Pengalaman belajar ada kegiatannya, ada berapa? Ada banyak sub. Kegiatan awal, tuliskan 15 menit. Kegiatan inti 45 menit. Kegiatan penutup 10 menit. Tuh. Lalu ada E. Asesmen pembelajaran. Di asesmen pembelajaran ini ada subnya, yaitu awal, proses, akhir. Itu selesai itu. Jangan lupa di akhirnya itu dalam bentuk tabel. Itu, Pak. Itu cara membuat RPM. Pokoknya masih dia RPM. Baru diklik atau di enter atau dikirim di ChatGPT itu. Akan muncul insya Allah. Kalau sudah muncul, pertama kali yang paling dikoreksi adalah bagaimana identitasnya. Ada nggak? Itu. Identitas apa? RPM. Ya. Di identitas RPM itu harus ada apa ya? Pertama, identitas RPM itu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau fase, semester, tahun pelajaran, materi pokok, sub materi pokok, alokasi waktu, pertemuan dan penyusun. Itu identitas RPM. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada pertemuan bagaimana, Pak? Ditambah saja raw-nya, ditulis manual oleh kita. Ini pertemuan ke-1. Tapi harus ingat, harus sesuai dengan prosem.
materi pokoknya apa pertemuan satu itu, dan tadi di pertama itu saya kepemimpinan dan jasa Abu Bakar As-Siddiq, itu di materi pokoknya. Untuk sub materi pokoknya itu adalah biografi Abu Bakar As-Siddiq. Ini baru satu nih, satu materi ada 4, satu materi pokok ada 4 sub, harus membuat 4 RPM, Pak. Dalam satu materi pokok tuh. Bagaimana kalau di proses itu dalam satu semester ada 7 materi pokok? 7 kali 4, 28. Buatkan 28 RPM. Dengan apa? Dengan materi pokok yang berbeda dan sub materi pokok yang berbeda. Kalau kurang jelas, saya jelaskan gini. Kalau kita membuat misalkan materi pokok yang pertama mana? Kepemimpinan dan jasa Abu Bakar As-Siddiq. Pertemuan pertama nih. Sub materi pokoknya biografi Abu Bakar As-Siddiq. Lalu pertemuan kedua masih materi pokoknya masih kepemimpinan dan jasa Abu Bakar As-Siddiq. Yang beda sub materi pokoknya. Tentunya yang kedua. Lalu pertemuan ketiga materi pokok masih sama, kepemimpinan dan jasa Abu Bakar As-Siddiq. Yang akan beda sub materi pokok. Yang ketiga apa itu? Ya, terus begitu, Pak. Sehingga kesimpulannya di dalam satu materi pokok ada 4 sub materi pokok. Buatkan 4 sub materi pokok itu dengan RPM-nya masing-masing. Itu berarti satu materi pokok ada 4 sub, ada 4 tuh RPM-nya. Semacam itu, Pak. Ya. Di sini ada dimensi profil lulusan, topik panca cinta, materi insersi. Kalau ada itu semua, maka ini udah benar. Ya, di mana adanya? Di B, identifikasi. Di identifikasi harus ada apa? Identifikasi murid, materi pelajaran, dimensi profil lulusan, topik panca cinta, dan materi insersi. Itu ciri khasnya gitu ya. Ada profil lulusan sama topik panca cinta. Ya. Nah, mungkin begitu tuh, Pak, cara saya gitu ya, dibimbing oleh Bapak pengawas. Dan alhamdulillah saya belum paham banget gitu sebenarnya, masih harus terus belajar dan terus belajar ke pengawas ini soal ini. Kebetulan ini latihannya sering gitu kan, maka coba gitu, Pak Ahmad buatkan ini, ya udahlah, capek gitu kan, capek deh pokoknya gitu. Itu sekedar curhat saja. Maka dari ketiga perangkat ajar yang sudah dijelaskan oleh saya itu, tolong dicoba lah ya. Kalau mau nanya nanti ke pengawas ya, Pak ya. Tanya ke pengawas, Pak. Jangan ke saya, Pak Rias. Awas kalau nanya ke saya, Pak Rias. Jadi jangan nyeleneh pertanyaannya, nanti saya nggak bisa menjawab. Itu. Jadi dari pertanyaan pertama mungkin ditulis oleh Bapak, Ibu. Seizin siapa ya, Pak Rias? Seizin pengawas dulu ya kalau mau. Ahmad, saya mau minta ininya. Coba kata pengawas gimana gitu kan? Ke pengawas mintanya, bukan ke saya, nanti salah lagi, Pak Rias ya. Dari ketiga itu, Pak, betul yang Pak ya? Jelas loh, tadi jelas lah. Untuk prota harus ada apa saja formatnya yang dilihat. Ada 4. Kalau untuk prosem ada 5. Hanya ditambah sub materi pokok. Kalau ke sananya alokasi JP aja, ya kan? Baik prota maupun prosem. Gitu. Nomor biasa lagi seperti itu, biasa. Nah, kalau di RPM, ini liku-likunya banyak sekali. Caranya adalah buatkan RPM Mapel SKI kelas 6 fase C semester 1 tahun pelajaran 2025-2026 MIS PUI Curug atau Madrasah Ibtidaiyah PUI Curug Kecamatan Wisadeng dengan materi pokok. Apa tadi?
kepemimpinan Gagasan Abu Bakar As-Siddiq misalkan. Dan sub materi pokoknya adalah apa? Kira-kira tadi saya sudah lupa. Ya kan? Itu satu. Nah, dengan kerangka RPM A, B, C, D sampai E, Pak. A, identitas RPM. B, identifikasi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ada 5 subnya ini yang harus ada di identifikasi itu. Terus ada lagi desain pembelajaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Harus ada tuh di desain pembelajaran. Capaian pembelajaran, lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran, topik pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Itu ada di desain. Yang D, pengalaman belajar. Ada berapa? 1, 2, 3. Tapi hasil di waktu sama para siswa. Ya, kegiatan awal katanya pengawas dengan berapa menit gitu. Saya kegiatan awal 10 menit aja boleh. Kegiatan inti misalkan 45 menit. Kalau saya 15 menit kegiatan awalnya. Kegiatan inti 40 menit, kegiatan penutup 10 menit. Dijumlahkan kata pengawas jadi 70 nih. 45 tambah 15. 50, 60 tambah 10, 70. Itu 2 JP ya Pak. 2 JP dengan 1 JP-nya itu 35 menit. Itu untuk 1 materi pokok dengan 1 sub materi pokok. Gitu. Ya. Dicoba saja. Ya, dicoba saja. Kalau sudah dicoba ya seperti apa nanti pengawas yang akan validasi. Ya, demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sangat berterima kasih sekali sama Bapak dan ucapan apa namanya rasa bangga saya terhadap Bapak yang setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan Bapak sehat selalu, kita semuanya sehat selalu, dan bisa menghadirkan, memunculkan RPM dari mulai prota, prosem, RPM setiap kali kita mau mengajar. Itu saja harapan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita upload untuk Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Alhamdulillah. Ya. Jadi bisa ya Pak Ahmad. Sampai 12:30 pun saya ladenin ya. Terima kasih betul Bapak dan Ibu yang sangat pusingnya Pak Ahmad hampir frustasi dalam penyusunan RPM. Pak, kan RPM mudah 1 detik. Ya, kalau RPM ya melalui AI. Pas giliran di bab asbabul RPM, Pak Ahmad, Pak itu Bu Item, ya Bu Saiko, Pak Raid, Pak Rias, hampir frustasi. Terus saya bilang, jangan jadi Bapak Budi. Jangan kalau jadi Bapak Budi teruskan. Kalau nggak mau jadi Bapak Budi, selesaikan. Alhamdulillah dengan bekerja keras, Pak Ahmad menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah di sertifikatnya pun kalau tidak salah hanya 4 orang saya berikan yang predikat sangat baik. Ya Pak Ahmad, terus di Teguh Sadeng 2 orang, di Gunung Sindur 2 orang, yang Parung Panjang serta Sukajaya belum mendapat predikat terbaik. Tapi alhamdulillah malam ini oleh Pak Ahmad dibuktikan bahwa Pak Ahmad telah mempresentasikan apa yang didapat melalui voice note. Alhamdulillah bisa disampaikan. Terima kasih banget Pak Ahmad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan guru yang ada di wilayah binaan saya pada khususnya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mendapat penjelasan, mendapat uraian tentang penyusunan program tahunan, program semester dan RPM, mungkin ada yang ingin
disampaikan, yuk kita sama-sama kita diskusi. Monggo yang mau menanyakan, monggo kita sama-sama diskusi. Mudah-mudahan saya dengan Pak Ahmad bisa memberikan jalan keluar. Kalau belum terjawab, nanti kita tanya ke masternya, ke chat Iya. IT, ke apa chat Jimmy apa ya, itu ke chat GPT ya. Oke, mangga. Untuk yang pertama 3 orang, mangga. Yang mau nanya, monggo. Ayo, kira Pak Rias, Bu Chandra, Pak Chandra, kalau nggak salah dari Lusabeng ya. Ya Pak, betul. Alhamdulillah sehat Pak Chandra. Alhamdulillah sehat Sawang Sunga Pak. Alhamdulillah. Yuk mangga, mau ditanyakan Pak Chandra mangga. Yang 11 orang lainnya mangga kalau mau nanya kira-kira di mana letak agak sedikit kesulitan. Yang belum paham tolong diulangi lagi. Pasti yang diulangi lagi itu paham paling cara mintanya. Kalau mintanya itu kita nggak apik, nggak bener, nggak itu salah lagi. Seperti Pak Ahmad, udah habis frustasi ya Pak Ahmad, puasa dulu 7 hari 7 malam. Saking sabarnya, saking sabarnya Pak Ahmad belum beruntung, saya bilang. Coba minta yang terakhir gimana? Oh, ada kekurangan Pak Ahmad, coba. Pak Ahmad udah lelah, saya tahu. Coba Pak Ahmad pakai dalam bentuk kabel. Hanya itu aja. Ternyata Pak Ahmad dengan semangat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, iya Pak, bener. Itu Pak. Ayo kira-kira kalau yang prosem itu kayaknya mudah lah. Tapi kalau yang itu tadi membuat RPM. Kalau Bapak dan Ibu nggak mau sulit, nggak mau pusing, beli Bu, ini pomnya, beli banyak, beli pomnya. Kalau pomnya di pomnya anak tinggal ngisi aja kita. Ya karena kita maya bosnya juga apa? Bosnya masih di Singapura, uangnya masih di Singapura, jadi belum punya duit. Ya dengan jalan ini aja, yang mudah meriah. Tapi capek, insya Allah akan berkah. Baik, Bu itu Beten mau ada yang tanyakan Beten? Wah, selamat malam Pak Muslim. Wah, ini kepala ini masternya ini ya Pak Muslim ya, guru kepala MI Alauria Somang baru bergabung nih. Yuk monggo. Nah, bagi yang kesulitan hal lain silakan tuh ada masternya untuk Pak Muslim tuh ya. Silakan untuk mempermudah mah Bapak dan Ibu silakan, kalau nggak mau pusing beli pomnya. Berapa nggak tahu, udah tanya tuh Pak Muslim yang tahu tuh. Ada yang paling murah itu 250, ada yang sedang itu 700-an, ada yang agak sedang hampir 3 jutaan. Aduh, dari mana kita duitnya ya? Gaji aja kita pas-pasan, apalagi kita udah 3-4 bulan ini belum nongol-nongol ini mbak bosnya. Ternyata dicek beli di Singapura. Baik, siapa yang mau menyampaikan? Silakan, Mangga. Iya Pak, maaf mungkin menambahkan aja sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya cuma mau menambahkan aja biar gampang untuk di prompt ChatGPT itu kita harus tahu ada 4 kunci ya, biar pertanyaan kita itu menjurus yang kita mau gitu. Yang pertama itu tujuan ya, nanya tujuan. Yang kedua konteks, terus yang ketiganya instruksi, yang keempatnya itu format gitu. Ya pasti kalau itu dilaksanakan dari 4 prompt itu ya di chat GPT pasti yang kita mau pasti akan dijawab sama chat GPT dengan benar gitu ya. Contoh tujuan ya, membuat rencana pembelajaran itu tujuannya apa gitu ya, kita harus sebutkan membutuhkan apa itu tujuannya. Berarti tujuannya itu membuat rencana pembelajaran semacam RPP gitu ya. Terus konteksnya itu untuk apa, untuk kelas berapa, untuk kelas, contohnya untuk kelas 6 itu harus disebutkan gitu. Konteksnya itu untuk kelas 6 contohnya ya. Topiknya
topiknya itu apa, materi itu harus disebutkan materinya apa gitu kan ya. Terus instruksinya itu aktivitas ya, efektif dan evaluasi gitu. Terus formatnya benar tadi kata Pak Ahmad ya Pak, harus jelas juga gitu. Kita harus kalau mau bikin tabel, disebutin tabelnya berapa, nomornya berapa gitu. Ya insya Allah, pokoknya kalau kita udah ngetik kayak gitu, nanti jangan dulu minta tolong buatkan saya jangan dulu gitu. Jadi kita ikutin dulu aja ChatGPT itu. Suara Pak Musim nggak hilang nih, kemana Pak Musim? Udah cukup? Baik, nanti nyambung lagi. Siapa lagi yang mau itu tadi penambahan dari Pak Musim? Apabila Bapak dan Ibu memiliki kalau Bapak udah tadi Maaf, udah ada maaf Pak, rasa jaringannya putus, Malum lah, malum. Kuotanya, mungkin 4 bulan. iya, kuotanya rencengan di sini, Ya mungkin itu aja ya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu. Intinya harus punya 4 kriteria itu gitu kalau di ChatGPT. Itu aja. Mungkin itu aja ya. Ya, Atur itu nuhun. sekedar menambahkan aja Pak Ahmad ya. Maaf. Kasih Pak, atur nuhun pisan. Ya, terima kasih Pak Muslim tambahannya. Ada lagi yang mau menambahkan atau mau mengoreksi? Ada Pak Ahmad, ada Pak Muslim, ya sedikit ya bisa mungkin memberikan pencerahan. Monggo. Yang lainnya monggo, jangan ngomong aja Pak, saya dari MI ini. Gitu. Terus untuk ya maaf sekali lagi untuk generate-nya itu kalau bisa di chat GPT itu buat bikin prompt-nya aja. Nanti kita bisa buka ke platform yang lain gitu, model cloud. Di cloud itu bisa bagus buat RPM itu langsung dibikinin formatnya. Yang penting itu di chat GPT-nya itu bener, gitu aja. Aplikasinya itu namanya Cloud EA ya. Itu bagus Cloud itu. EA. Sama Gemini bagus. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak Muslim. Ya, ada lagi yang mau disampaikan monggo. Ayo Pak Ria, saya yang lainnya silakan. Sebelum kita refleksi dari awal sampai akhir. Masih bingung? Ya, baik, berarti alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad ini diterima semua nih Pak Ahmad. Buktinya tidak ada yang nanya. Tidak ada yang nanya mudah-mudahan. Atau mungkin nggak ngerti sama sekali. Kalau nggak ngerti sama sekali, Pak. Kalau nggak ngerti sama sekali nih cuma Bapak Budi dan Ibu Budi, Pak Ahmad. Enggak. Dari pemahaman saya, Pak. Dari penjelasan saya kurang ini gitu, Pak. Kurang kena gitu maksudnya. Nah, udah bagus. Itu mau kebina-bina aja lah. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad memang benar adanya. Selama 10 hari, 10 malam, kami selalu kontak. Apabila ada kesulitan dalam ChatGPT, dia langsung menghubungi. Apabila sudah selesai dia kerjakan, kirim, langsung saya koreksi. Ya, tahap demi tahap, memang kita sekaligus. Pak Ahmad itu sampai berkali-kali, kalau tidak salah sampai 11 kali. Sampai 11 kali, baru sesuai minimal contoh. Dan Bapak dan Ibu yang saya hormati, contohnya sudah saya kirim melalui grup baik di batch 3 maupun batch 4, juga di grup-grup yang lain sudah saya kirim. Bapak sudah punya contohnya, tinggal Bapak mengaplikasikannya melalui media yang Bapak inginkan, misalkan media ChatGPT. Apa yang disampaikan tadi Pak Ahmad itu tadi contohnya oleh Bapak dan Ibu, itu saja tuh, khususnya wabil khusus cara membuat RPM. Sebenarnya RPM banyak banget tuh kalimatnya, ini dan sebagainya. Kurang satu aja kita kutil ya, kurang teliti ya, munculnya juga beda. Pak Ahmad itu dulunya kutil, Pak Ahmad dulunya belum ada
oh masih profil Pancasila, itu mah RPP Merdeka. Saya mintanya RPM yang ada profil lulusan, bukan profil Pancasila dan rahmatan lil alamin kayak agama. Pusing lagi Pak Ahmad. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras dan sebagainya, alhamdulillah mereka memberikan contoh dua, yaitu mata pelajaran SKI dan IPAS ya Pak. IPAS. Alhamdulillah itu lolos. Ya. Nah, apalagi Bapak lolos seleksi lah artinya. Sudah diedit, walaupun saya 2 jam perjalanan, saya sempat sambil istirahat, ngerokok, baca punya Pak Ahmad. Koreksi, ada kesalahan saya lingkari, tolong ini diperbaiki. Alhamdulillah. Oleh karena itu bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki sertifikat pembinaan, tolong kalau bisa, yuk Bapak dan Ibu sebagai duta-duta besar atau duta-duta madrasah di madrasah Bapak dan Ibu. Buktikan bahwa Bapak dan Ibu mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Baik secara regulasi, benar secara administrasi. Demikian Bapak dan Ibu. Intinya Bapak dan Ibu ya, bahwa untuk membuat RPP, membuat modul ajar, membuat RPR, kita harus punya dasarnya dulu. Apa dasarnya? Yaitu prota dan prosem. Kalau kita ngebuat prota dan prosem, dari mana ujung-ujung istilahnya kita membuat RPP atau RPR? Itu nihil banget kan, itu masalah besar gitu. Yang salah adalah pengawas ya. Nah itu kan, yang salah adalah pengawas. Malam ini pengawas sudah memberitahukan, mulai malam ini, mulai Bapak nanti mungkin besok akan menerima sertifikat dari Bapak dan Ibu Kepala Madrasah melalui upacara bendera. Saya bisa instruksikan kepada Kepala Madrasah, berikan sertifikat itu pada acara upacara bendera hari Senin kepada guru yang mendapat sertifikat. Ya, mudah-mudahan Pak Kepala Sekolahnya paham makna atau pesan dari saya. Jadi besok mudah-mudahan, kenapa saya tidak berikan sertifikatnya kepada Bapak dan Ibu, saya sengaja kepada Kepala Sekolah agar mencetaknya dan membagikannya pada saat upacara bendera di hadapan semua guru dan anak-anak, bahwa Bapak di sana itu mendapat sertifikat hasil pembinaan tentang perangkat ajar. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya mengharapkan ya di bed 4, dan itu kan saya juga meminta juga kepada Bapak dan Ibu agar membuat prosem per mata pelajaran. Alhamdulillah 2 mata pelajaran, tinggal 8 mata pelajaran, 9 mata pelajaran lagi Pak Ahmad. Kalau Pak Ahmad sebagai guru kelas, ya sebagai guru kelas, ya minimal 60% lah, 60% yang dibuatkan prota prosem, dari prota dan prosem itu dijadikan oleh RPM. Saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu yang menjadi duta-duta madrasah, menggunakannya adalah menggunakan RPM. Walaupun sesuai dengan yang terbaru di kurikulum berbasis cinta sudah keluar nomornya 1503 tahun 2025, itu KMA ya, itu tentang kurikulum berbasis cinta. Itu baru di kelas 1 2 mata pelajaran, di fase A 2 mata pelajaran, di fase B 1 mata pelajaran, di fase C 2 mata pelajaran. Tapi walaupun demikian, yuk kita mencoba. Insya Allah pada tahun ajaran 2026-2027 kita tuh mengharapkan semuanya sudah memakai RPM, rencana pembelajaran mendalam. Tidak lagi menggunakan RPP yang 1 detik, sudah ketinggalan Pak. Yang lain sudah pakai Pajero, kita masih pakai angkot aja, kan repot. Nah oleh karena itu pada kesempatan ini tadi sudah memaparkan, mudah-mudahan tergambar, tersimpan oleh Bapak dan Ibu ya, dari perangkat ajar tersebut, yaitu RPE, yaitu adalah prota, prosem. Dari prosem itu kita ambil untuk dijadikan RPP. Dari mana itu prosem kita jadikan RPP? Tengah sebelum running ulang dari kerja, tengah dorong materi pokok. Tadi di format ataupun di format
program semester ada 5 ya. Nomor, elemen kompetensi garing elemen, yang ketiganya adalah materi pokok, Dari yang pokok keempatnya adalah sub sub materi pokok. Inilah sub materi pokok itu oleh Bapak dan Ibu dijadikan RPM. Jadi sekarang Bapak Ibu malu membuat RPP ngambil buku yang udah expired. Bapak harus bertanggung jawab. Hari itu kan membuat RPP itu dari mana? Dari sub, dari bab misalkan yang ada di LKS, ambil subnya jadikan RPP. Mending kalau misalkan bersesuaian dengan regulasi yang baru. Makanya kata Pak Ahmad tadi, kita mengacunya dalam membuat prota, prosem, atau perangkat ajar yang lainnya, tetap dasarnya mengacunya kepada BSAKP nomor 046 tahun 2025. Dan yang umumnya, yang agamanya mengambil dari SK Dirjen Pendis nomor 3302 tahun 2024. Insya Allah nih mudah-mudahan akan terbit lagi, mudah-mudahan nggak lama. Saya juga mendapat bocoran yaitu SK KMA yang terbaru, ya KMA yang terbaru dapat bocoran, tapi Bapak jangan bingung. Waduh, ini juga saya belum paham, udah muncul lagi ini yang baru katanya, yaitu KMA yang terbaru nomor 1503. Nah, KMA yang terbaru nomor 1503 tahun 2025 tentang implementasi kurikulum. Tetap kita kurikulumnya kurikulum merdeka. Ingat nih, awas nih. Bapak sudah mengantongi sertifikat, tapi nyombong, wah saya di madrasah sama kurikulum berbasis cinta. Salah besar itu. Kurikulumnya kita tetap, yaitu kurikulum merdeka, baik umum maupun agama. Namun kita mau berbasis cinta. Nah ini sudah ada revisi ya, yaitu sudah terbit. Ini baru, ini saya juga dapat bocoran. Yaitu KMA nomor 1503 tahun 2025 tentang implementasi kurikulum yang baru nih ya. Itu kan kalau di Permendikbud nomor 13 ya. BSKP-nya tadi nomor 46. Nanti ini juga nanti akan muncul. Nanti SK Dirjen Pendisnya nih tahun yang baru nih belum. Kalau sudah muncul nanti ada turunannya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya ini ada aturannya. SK Dirjennya dia itu mengacu kepada KMA 183 yang dulu namanya silabus yang 183 ya, itu tahun 2019 itu Bapak dan Ibu. Nah sekarang kita mengacu, jadi kita ngajar tuh nggak sembarangan Pak. Berarti kalau Bapak mengajarnya tidak mengacu Pak, itu berarti kita udah menyalahi aturan Pak. Apalagi Bapak sudah IMPAS, udah PNS, Masya Allah. Ayo Pak, dari sekarang kita benahi, kita luruskan. Sekali lagi, ya Bapak dan Ibu yang saya hormati, yuk mulai hari ini gak apa-apa walaupun salah, sedikit-sedikit, yuk kita pakai RPM. Rencana pembelajaran mendalam. Ada yang nanya, Pak itu RPM rencana pembelajaran mingguan. Waduh, saling karit. Bukan rencana pembelajaran mingguan, itu di TK atau di RA. Di kita mah RPM itu rencana pembelajaran mendalam. Kalau dulu mah tuntas. Ya, baik Bapak dan Ibu. Jadi intinya pada RPM dan RPP yang di Merdeka, intinya perbedaannya cuma sedikit. Kalau di kurikulum Merdeka itu yang umum, ya kurikulum Merdeka ya, yang belum yang tidak RPM, itu RPP biasa, dan pertama kan RPP. Yang kedua diganti menjadi modul ajar. Modul ajar sekarang dikembalikan kepada RPP. Nah, di RPP, kurikulum Merdeka, itu adalah profilnya profil Pancasila. Di yang mata pelajaran umum, yang mata pelajaran agama, mata alamin. Nah itu. Nah kalau di RPM itu lain. Profilnya adalah profilnya lulusan.
Jadi dimensinya dimensi profil lu, dan itunya adalah apa tuh, pancakarsa, panca cinta ya, panca Panca cinta, cinta. ya, panca cinta, dan ada inersi. Nah, kalau ada profil lulusan, kalau Bapak lihat misalnya jatuh RPP orang lain, oh ini mah kok ada panca cinta, ada insersi, ada lulusan, Lulusan. itu berarti ciri-ciri tanda RPM. Tidak ada itu, tidak Pak, tidak termasuk RPM. Nah, oleh karena itu sekarang bagi yang mau, saya tidak akan memaksa, ya kita harus bertanggung jawab atas kita, bagi yang sudah PNS, yang sudah in-passing, yang sudah mengikuti pembinaan, sedikit ada waktu, ya ada waktu kita gunakan media ChatGPT, kita buat ya 1 hari atau 1 malam sebelum tidur, ada jeda sedikit, kita buat RPM 1 mata pelajaran. Kalau 10 mata pelajaran berarti cuma 1 hari. Kok tidak susah melalui media ChatGPT. Kalau dulu dia harus menulis, sekarang mah enggak. Tinggal klik doang. Dengan catatan mintanya yang benar sesuai dengan format contoh. Jadi ibu ngajinya kalau dapat contoh dulu nih. Oh, contohnya kayak gini. Nah, dari itu tuh, dari komponen-komponen itulah masukkan ke ChatGPT. Bagi Bapak dan Ibu tidak memiliki form. Tapi kalau Bapak dan Ibu punya memiliki POM seperti yang disampaikan oleh Pak Muslim, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Somang, itu mah tinggal ya masukin aja 1 ataupun 1,5 ya, 1 ataupun 1 detik kecepatan 1 menit lah selesai Pak. Tapi kalau untuk 10 mata pelajaran baik umum dan agama cuma 10 menit. Apa susahnya kalau Bapak dan Ibu bisa memahami dan menggunakannya. Intinya saya mengharapkan yuk kita aplikasikan RPM dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas. Lagi aplikasikanlah RPM dalam kehidupan Bapak dan Ibu di dalam kelas. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang akan disampaikan? Monggo, kasih waktu 5 sampai 10 menit. Baik Bapak dan Ibu, ya kali-kali Bapak dan Ibu tolong ya mampir di grup Gamis Batch 4 atau di grup Bapak dan Ibu punya grup, mampir, siapa tahu ada kabar apa nih.